Sore saudara, seperti kita ketahui dunia saat ini sedang melawan musuh yang tidak terlihat, pandemi COVID-19 yang saat ini menyerbu atau kita ketahui bahwa hampir seluruh negara sedang melawan COVID-19 ini, termasuk Indonesia, termasuk lagi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar yang sudah disebut-sebut sebagai epicentrum penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan. Berbagai upaya tentunya sudah dilakukan oleh banyak pihak, termasuk tim dari gugus tugas penanganan pencegahan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Upaya yang mereka lakukan untuk kemudian mencegah ini tidak terlalu banyak yang menjadi positif corona dan lain-lain. Namun pada kenyataannya kita ketahui sampai sejauh ini khusus untuk Sulawesi Selatan angkanya sudah hampir menyentuh 900 untuk kasus positif. Apa saja langkah yang kemudian penting untuk diambil sebagai upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu, sebenarnya penyakit atau virus COVID-19 ini yang berpotensi siapa saja untuk kemudian terkena, bagaimana upaya untuk mengobatinya, kita akan tanyakan kepada dokter, dan nanti juga ada seseorang yang dulunya menjadi pasien positif corona dan selama 16 hari melakukan pengobatan dan lain-lain, akhirnya dinyatakan sembuh dan kini bisa hidup sehat kembali. Ini akan kita bahas dalam sesi khusus dialog kali ini, pemirsa Kompas TV, kemudian juga para penonton Tribun Timur dan pendengar untuk Smart FM. Telah hadir di samping saya ada Majen TNI Andi Sumangeruka yang merupakan Pangdam Panglima Kodam 14 Hasanuddin, sekaligus Ketua dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Hendra. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sehat, baik, Pak, ya? Alhamdulillah. Bapak sehat. Ini harus sehat terus, karena pekerjaannya banyak yang kemudian harapannya tercurah kepada Bapak ya, untuk menangani pencegahan dan penanganan COVID di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Selain itu ada Dr. Alfian Amu, spesialis paru Mars, yang juga telah bersama kami. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Hendra. Sehat, Pak? Sehat, Pak. Gambarannya di Rumah Sakit Plamonia, Pak, ya? Iya, benar, ya. Saat ini ada berapa pasien yang kemudian ditangani di sana, Pak? Kami sekarang merawat ada 22 pasien. 22 pasien? Ya. Semuanya positif atau 17 17 positif. 4 lagi menunggu hasil. Tetap semangat untuk para tim medis, semoga tetap bisa memberikan yang terbaik begitu, Pak, ya. Terima kasih. Selanjutnya akan berbagi dengan kita ada Pak Edwin Donald, salah seorang yang dulunya dinyatakan positif dan kini alhamdulillah bisa kembali sehat dan dinyatakan sembuh dari COVID-19. Selamat sore, Pak Edwin. Selamat sore. Sehat kabarnya, Pak, ya? Sehat. Ya, terima kasih sudah hadir dan akan berbagi bersama kita. Pak Andi, Ya. Ini sudah masuk di pekan ketiga untuk PSBB Kota Makassar dan kesekian mungkin untuk wabah COVID-19 ini menyerang kita di Makassar di Sulawesi Selatan. Tapi pada kenyataannya 2-3 hari lalu jumlah kasus positif di Makassar atau di Sulawesi Selatan ini menyentuh 100 orang dalam jangka 2 hari, Rabu dan Kamis kalau tidak salah begitu. Dan sekarang sudah mencapai hampir 900 yang positif di Sulawesi Selatan. Kita sih berharapnya segera berakhir, tapi nampaknya ini tidak seperti itu begitu ya. Bisa Anda gambarkan kepada kami tentang epicentrum dan penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan sampai sejauh ini, Pak? Oke, makasih Pak Hendra. Jadi begini, Pak Hendra. Kalau kita melihat tentang perjalanan COVID ini fluktuatif ya. Dia naik, kadang-kadang naik, dia kadang-kadang turun. Kapan saatnya dia naik dan kapan dia saatnya dia turun. Pada saat dia turun itu manakala kalau misalnya tidak ada klaster baru. Yang ada klaster baru ini maka dia pasti akan naik. Kemarin dia bisa naik itu karena ada klaster dari kapal Lambelu. Di situ sudah menyumbang sekian orang. Jadi mau tidak mau langsung naik dia. Karena begitu kita cek kan positif. Nah, setelah itu dia turun lagi. Tapi ada lagi klaster baru. Klaster baru itu misal dari adik-adik kita di pesantren datang pulang ke
ini. Jadi artinya sebenarnya di tempat kita itu sudah stagnan dengan posisi itu, tapi ada klaster baru datang. Begitu data klaster baru kita cek, ya, kita cek di bandara. Setelah kita dicek di bandara itu sudah puluhan yang ini. Nah, karena sudah puluhan mau tidak mau kan langsung naik ininya. Nah, terus begitu juga ada lagi klaster baru lagi nih, nanti akan datang lagi 100 sekian TKI. Nah, itu pasti langsung naik lagi tuh. Nah, jadi kalau kita lihat memang hasilnya itu fluktuatif. Ya kadang dia naik, kadang dia turun. Nah, pada saat naik dia kenapa? Karena ada klaster-klaster baru. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri sebenarnya sudah stagnan. Tapi karena adanya klaster baru, maka dia pasti anunya naik. Berarti kerja kerasnya di potensi munculnya klaster-klaster baru begitu. Iya. Nah, upaya untuk kemudian bisa menangkap atau penanganannya tertuju pada, kita kan nggak tahu nih calon klaster-klasternya nih yang mana nih kemudian. Upaya untuk bisa mendeteksi itu bagaimana sebenarnya, Pak? Sebenarnya garda paling terdepan itu ya di bandara maupun di pelabuhan. Oke. Ya, bagi mereka yang akan datang. Nah, begitu juga nanti kalau seandainya ada dari daerah-daerah pandemi, misalnya anggap misalnya dari Jakarta dia datang ke Indonesia, datang ke Makassar dalam rangka libur. Nah, itu pasti akan naik. Nah, akan seperti itu. Jadi sebenarnya garda terdepan itu adalah di pelabuhan sama di bandara. Nah, kalau di situ kita sudah temukan, maka ada namanya wisata COVID. Kita di Makassar ini istilahnya wisata COVID. Karena kadang-kadang kalau kita sampaikan ke masyarakat ini kan trauma kalau seolah-olah dia isolasi di rumah sakit. Tapi kita rubah namanya wisata COVID atau duta COVID. Dia tempatkan di hotel. Jadi setelah kita temukan itu, di rapid di bandara atau di rapid dia di pelabuhan, kita temukan ada reaktif, maka dia akan langsung kita isolasi di hotel. Di hotel itu dia akan menunggu waktu untuk swab. Setelah di swab, kalau mereka hasilnya positif, maka langsung kita rujukan ke rumah sakit. Tapi kalau dia misalnya negatif, maka kita akan kembalikan. Tapi dia selama 1 minggu itu berada di situ. Kalaupun nanti misalnya mereka ini hasilnya negatif, dia tetap berada di hotel itu sampai kita menganggap bahwa fase ininya sudah selesai, inkubasinya selama 2 minggu. Nah, baru kita bisa kembalikan. Nah, seperti itu langkah-langkah yang kita lakukan sekarang itu seperti itu. Sebelum dilanjut, tadi Anda mengatakan bahwa yang paling utama di 2 titik itu ya, pelabuhan dan juga bandara begitu ya. Lalu Anda bersama tim sudah mengetahui itu gitu. Bentuk penanganannya seperti apa? Apakah tim diperkuat di bandara dan di pelabuhan, ataukah menutup bandara, pelabuhan dan lain-lain? Seperti apa penanganannya kalau misalnya Anda sudah mengatakan bahwa yang paling menentukan itu pelabuhan dan bandara begitu? Jadi kita kan sudah tahu kapan mereka datang. Karena kita sudah tahu kapan mereka datang, ya semua perangkat kita itu datang ke sana. Yang TKI itu kapan, Pak? TKI itu kalau saya nggak salah dia nanti datangnya pada saat di Pelabuhan Parepare. Jadi kita sudah siapkan di Parepare. Jadi mungkin minggu-minggu depan dia sudah tiba di Parepare. Minggu depan. Mendekati Lebaran. Ya dia tiba di Parepare. Kita sudah siapkan tim. Dan dinas terkait ini sudah mengantisipasi. Manakala nanti di sana kita lakukan rapid dan hasilnya reaktif, langsung kita kirim ke Makassar. Seperti itu. Jadi sebenarnya langkah-langkah itu sudah kita antisipasi. Diperketat begitu. Sudah diperketat. Jadi begitu dan mereka datang, langsung dilakukan penanganan di bandara. Setelah dilakukan penanganan, kalau mereka sudah ditemukan ada yang reaktif, maka langsung kita taruh ke hotel yang istilahnya duta COVID. Nah, setelah di situ kita lakukan swab. Nah, bagi mereka nanti yang misalnya positif, maka kita akan langkah-langkah protokol kesehatan. Bagi mereka yang negatif, kita berikan kesempatan dalam waktu 14 hari. Dia itu di situ karantina, setelah itu baru kita kembalikan dia. Kira-kira begitu. Itu upaya-upaya yang kita lakukan. Upaya yang sebenarnya bisa kita katakan bahwa berharap begitu upaya ini bisa berjalan dan bisa
mencegah begitu ya terkait dengan penyebaran COVID-19 di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan pada umumnya begitu ya. Selanjutnya kita ke salah satu tenaga medis yang kemudian aktif melayani atau memberikan pelayanan kepada pasien positif corona begitu ya. Pak Dr. Alfian, mungkin bisa Anda paparkan terlebih dahulu begitu terkait dengan kondisi para pasien yang Anda hadapi sejauh ini begitu. Apakah banyak di antara mereka yang kemudian sudah dinyatakan sembuh ataukah prosesnya cukup menyulitkan begitu untuk terkait penanganannya? Apakah ada yang lebih dari 16 hari seperti yang dialami oleh Pak Edwin dan lain-lain? Ya, terima kasih. Untuk kasus-kasus pasien yang ada di Rumah Sakit Pelamonia ya, memang karena Pelamonia merupakan salah satu rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh Kemenkes, sehingga pasien-pasien yang datang ke tempat kami adalah pasien-pasien rujukan dari rumah sakit di seputaran Makassar. Rata-rata pasien itu sudah dalam keadaan ada yang sudah positif, ada juga yang kami tegakkan diagnosis di Pelamonia sendiri. Pasien-pasien yang kami rawat selama ini sudah hampir lebih dari 100, kemudian yang sembuh 78 orang, ada yang meninggal 7 orang. Nah, dari pasien-pasien tersebut rata-rata pulangnya 7 hari. Tetapi ada juga yang lebih lama dari itu, tergantung dari faktor komorbid atau faktor penyerta penyakit yang ada dalam pasien tersebut. Kemudian juga ditunjang oleh pemberian nutrisi, pemberian vitamin. Itu sangat berpengaruh dari lama tidaknya perawatan itu. Nah, kemudian respon dari pasien itu sendiri terhadap pemberian obat. Kita tahu bahwa obat-obat sekarang bukan obat-obat kausatif atau obat yang membunuh virus sendiri, tetapi obat-obat yang meningkatkan imunitas dari pasien itu sendiri. Kemudian pasien-pasien obat-obat yang disetarakan dengan itu, misalnya seperti oseltamivir, itu obat untuk influenza virus A. Tetapi sekarang kami pakai daripada tidak ada obatnya. Nah, kita mencoba untuk memakai itu di Indonesia, di China, di Sejauh ini Amerika. efektivitasnya bagaimana? Sejauh ini cukup baik, tetapi kan perlu bukti klinik yang panjang, penelitian yang panjang. Apakah memang obat ini potensial untuk viral atau tidak? Seperti itu. Baik. Baik, nanti akan saya sambung, tapi setelah jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Kemudian juga nanti kita akan mendengarkan cerita dari seorang pasien yang kini dinyatakan sembuh dari COVID-19. Tetap bersama kami. Hampir semua orang mendengar kata COVID-19 bisa dikatakan sampai saat ini semuanya merasa takut begitu ya. Semuanya merasa was-was begitu. Dokter, saya ke Dokter Alfian terlebih dahulu. Dokter, apakah dengan rasa ketakutan yang dimiliki tiap orang akan adanya COVID-19 ini, baik di Makassar maupun di luar Makassar begitu, ini bisa saja berpengaruh pada sistem imun kita begitu. Karena kita ketahui bahwa ketika imun kita tidak baik, imun kita turun, potensi untuk kemudian seseorang terkena atau terjangkit virus COVID-19 itu sangat besar begitu. Ya, terima kasih. Dalam perjalanan kami merawat pasien, kami perhatikan beberapa pasien yang sering stres itu pasti lama perawatannya akan lama. Ya, sering misalnya mengeluh ya. Bahkan pada hari pertama kedua pengen pulang. Karena bayangkan pasien dari kehidupan sosial di masyarakat yang terbuka, kita rawat di tempat yang tertutup. Pastilah ya, sifat manusia yang pengen bersosialisasi merasa seperti terkungkung. Nah, pada saat itulah timbul stres. Nah, bantuan perawat atau dokter sangat dominan dalam hal ini. Sehingga kami sering di samping dokter memberikan nasihat klinis, kalau obat-obat pasti diberikan, tetapi nasihat klinis dalam mengeliminir stresnya itu. Kemudian kami juga memanggil, kebetulan di tempat kami ada pembina mental yang tiap saat memberikan pembinaan tersebut melalui sarana CCTV ya. Karena pembina mental tentunya tidak bisa masuk ke dalam. Yang bisa masuk adalah perawat sama dokter. Kami secara langsung ketemu pasiennya, kemudian pembinaan mental melalui sarana CCTV. Selama ini faktor stres sangat berpengaruh terhadap imunitas tubuh.
Berarti memang ada apa ya, teknik-teknik tertentu begitu ya untuk memperlakukan pasien ini untuk kemudian mereka juga pada saat diisolasi, karena pada kenyataannya ada seseorang yang ketika diisolasi justru sistem imunnya turun, akhirnya semakin berpotensi membuat dia semakin parah dan lain-lain begitu. Jadi ada proses-proses yang dilakukan untuk kemudian memberikan rasa nyaman gitu pada pasien begitu ya. Ada beberapa hal yang kami lakukan di samping kami ajak guyon ya, kami ajak guyon, kemudian kami berikan latihan fisik, Latihan fisik juga. senam kecil-kecilan. Karena gini, pada saat seseorang terkena stres fisik yang berlebihan dari harusnya yang diterima, itu tidak bagus juga. Sehingga kami memberikan latihan fisik yang terukur pada pasien itu. Dengan mungkin senam ringan ya. Di samping membuat dia tidak bosan, juga meningkatkan daya tahan tubuh dengan kebugaran yang baik seperti itu. Oke, baik. Pak Edwin, boleh ceritakan kepada kami, Anda sudah dinyatakan sembuh, kita bersyukur begitu. Ceritakan mungkin kepada kami, awal mula Anda didiagnosa dan divonis positif COVID-19. Gejala-gejala apa yang Anda rasakan pada saat itu? Ya, terima kasih. Jadi awal itu saya ke dokter dan dokter mengatakan bahwa saya itu asam lambung sebenarnya. Asam lambung? Asam lambung. Oke. Itu membuat saya tidak bisa makan dan memang kondisi tubuh semakin drop kan karena tidak ada asupan makanan. Kemudian saya ke rumah sakit dan saya berharap supaya nginap gitu, dirawat. Oke. Tetapi kebanyakan mereka menolak karena berpikir cuma asam lambung saja. Jadi takutnya jangan sampai ada penyakit lain yang kena, jadi disuruh pulang. Nah, kondisi saya semakin parah, batuk muncul, demam tinggi. Waktu itu saya, kalau saya tidak salah, 39 saya di scan. Oke. Dan setelah diambil darah dan di foto, di ronsen, itu sudah menunjukkan tanda. Tetapi dari rumah sakit itu tidak, karena bukan rujukan, dia mengarahkan saya untuk ambil 4 rumah sakit yang ada di Makassar sebagai rujukan. Ya, saya pikir, nggak tahu juga kenapa saya harus ke pneumonia, karena mungkin ya seperti itu sudah jalannya, mungkin saya yakin ya. Kemudian saya masuk ke sana dan langsung diisolasi. Saya berharap, saya tidak berharap juga kena COVID sebenarnya. Tapi setelah itu udah, saya sudah pasrah karena sudah nggak bisa makan, nggak bisa, segala sesuatunya sudah nggak enak saya rasa. Bahkan terakhir itu saya di tensi 80/60. Dokter mengatakan bahwa trombosit saya drop sekali, turun sekali. Jadi saya harus memang, saya berniat juga untuk opname sebenarnya. Tapi ada beberapa rumah sakit yang menolak karena mereka tidak siap waktu itu. Nah, setelah itu saya ke pneumonia dan diisolasi. Tadi saya sempat tanya sama Pak Dokter, saya ini angkatan keberapa sebenarnya? Jadi Pak Dokter bilang mungkin kedua, saya angkatan kedua. Nggak tahu yang teman lain itu angkatan berapa, kurang tahu. Jadi kalau saya angkatan kedua, jadi setelah saya masuk, memang kondisi saya waktu itu sangat-sangat turun. Ketika diadakan swab, 4 hari kemudian keputusan hasil dari Dinas Kesehatan langsung menelpon saya, menyatakan saya positif. Nah, waktu saya dengar positif itu, jujur saja sebagai manusia saya takut dan saya sempat drop waktu itu. Karena di dalam alam pikiran saya, dengan kondisi berita yang hari-hari ini, itu membuat saya, wah jangan-jangan saya mati. Jangan-jangan nanti saya mati seperti yang lain. Tetapi ya syukur dokter dan perawat itu mereka luar biasa ya. Mereka memberikan support bagi kami yang catatannya itu walaupun fisiknya lumayan, tapi secara psikolognya itu banyak yang mengalami penurunan. Ya, jadi itu yang membuat kami para pasien itu merasa hidup ini harus berjuang. Jadi dengan bantuan obat dan juga bantuan makanan, bahkan nutrisi dari Pak Pangdam yang luar biasa, kami tidak sangka-sangka, jujur saja selama saya berada, saya barusan dapat nutrisi gitu. Bukan berarti saya tidak pernah makan, tapi dalam rumah sakit itu jarang sekali. Nah, waktu itu diberikan, ya itu menambah, jujur saja menambah. Selain daripada doa, ya ibadah, selain daripada itu, memang penting sekali
menjaga makanan itu paling penting untuk membangun imun kita, imun kita ya. Dan nutrisi juga itu sangat mempengaruhi. Anda berapa lama dirawat waktu itu? Waktu itu saya 16 hari totalnya. Apa saja yang kemudian selain tadi memperbanyak asupan gizi, kegiatan makan dan istirahat begitu, apa saja yang Anda lakukan pada saat diisolasi? Ya, memang isolasi itu paling sangat tidak menyenangkan karena kita hanya berhadapan dengan tembok. Tembok, kamar mandi, dan tempat tidur. Oke, di Pelamondia Anda diisolasi satu kamar sendiri? Awalnya saya sendiri. Kemudian saya di beberapa hari ada yang menemani saya, jadi berdua di dalam satu ruangan. Memang kalau sendiri itu seolah-olah kita sepertinya di dalam penjara yang tidak berbicara. Jadi ketika ada teman, ya itu enak, kita bisa walaupun hanya bertatapan, hanya senyum, itu sudah membangkitkan semacam kita ini masih manusia begitu. Ya, jadi ada sosialisasi yang di dalam ruangan yang terkunci, tapi kita dibangkitkan semangat untuk hidup. Nah, gitu. Jadi betapa penting memang sosialisasi antara jadi makanya dari pihak rumah sakit memberikan semacam aturan. Kalau tadi saya sudah mendengarkan penjelasan bahwa harus ada temannya untuk supaya saling berbicara, dan itu pengaruh juga yang saya dapat. Oke. Baik, berkomunikasi begitu ya, karena ketika diisolasi jangan sampai pikiran terkungkung dan lain-lain yang kemudian nanti membuat menjadi stres dan sistem imun jadi turun begitu Pak. Pak Pangdam, Makassar ini nampaknya menjadi epicentrum. PSBB sudah dilakukan di Kota Makassar. Ini sudah masuk di pekan ketiga. Pekan depan nanti akan berakhir dan kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Sementara Goa ini di akhir minggu ini juga akan selesai begitu ya. Mungkin akan diperpanjang atau tidak kita nantikan begitu. Seberapa efektif PSBB untuk kemudian mencegah penyebar luasan COVID-19? Pada kenyataannya PSBB dilakukan, angka penderita atau yang terjangkit COVID-19 ini justru tetap bertambah begitu. Anda melihat seperti apa PSBB di 2 kota di Sulawesi Selatan ini? Jadi sebenarnya PSBB itu aturan yang memberikan membatasi kita. Jadi sebenarnya aturan membatasi kita. Kalau tidak ada PSBB itu, maka kita tidak dibatasi dengan aturan itu. Nah, apapun itu aturan, kalau kita masih melanggar aturan itu, maka tidak akan efektif aturan itu. Yang paling efektif itu adalah kalau kita mentaati aturan itu. Kita disiplin terhadap aturan itu. Nah, sekarang sebenarnya ini dengan adanya PSBB itu kita inginkan kesadaran itu timbulnya dari masyarakat, gitu. Karena kalau ada kesadaran sendiri dari masyarakat tentang kesehatan, kan gini, dia harus sadar untuk sehat. Sehat itu untuk siapa sih? Sehat itu kan untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat, kan seperti itu. Jadi kalau kita menjaga kesehatan, maka kita menjaga kesehatan diri kita menjaga kesehatan keluarga kita juga menjaga kesehatan. Selain bentuk kesadaran masyarakat yang masih kurang, apakah penanganan dari tim gugus ini sudah maksimal? Jadi begini, gugus ini kan hanya memberikan edukasi dan memberikan panis bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Tapi kan kita harus melakukan, kalau kita menerapkan panis saja dengan pelanggaran-pelanggaran itu, coba bayangkan berapa banyak nanti kira-kira orang yang akan dipaham. Kan seperti itu. Artinya harus jalan ya? Harus jalan. Ya. Pemerintah sudah melakukan upaya sekeras mungkin, semaksimal mungkin. Masyarakat juga dibutuhkan kesadaran, kepatuhan. Justru yang kita harapkan itulah kesadaran dari masyarakat. Jadi walaupun sebenarnya tidak diterapkan PSBB, kalau kita sadar akan maka saya yakin pandemi ini akan berakhir. Kan seperti itu sebenarnya. Jadi PSBB itu hanya memberikan batasan kepada mereka-mereka atau tempat-tempat yang mungkin akan menjadi pandemi. Kan seperti itu. Baik Pak Andi, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Poinnya, meskipun tidak dilakukan PSBB, sebenarnya ketika kita sadar, ini akan bisa mencegah semuanya begitu ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami tentunya. Apa? Oh.
kasih. Artis ya. Perlu kerjasama semua pihak, tidak hanya pihak pemerintah, TNI Polri, masyarakat juga dibutuhkan keterlibatan untuk kemudian bisa bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan begitu. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dr. Alfian, sebagai masyarakat kita belum terlalu mengetahui begitu ya terkait dengan obat, vaksin dari COVID-19 sejauh ini. Dari sisi pengamatan tenaga medis sejauh ini informasi yang diterima apakah belum ada vaksin obat yang kemudian mampu menyembuhkan COVID-19 sejauh ini? Karena kita sebagai masyarakat ini lalu lalang nih di media sosial informasi sudah ditemukan vaksin, sudah ditemukan obat. Itu kita seakan-akan kita dibuai bahwa wah sudah ada obatnya nih, mari kita beraktivitas di luar sebebas mungkin begitu. Informasinya bagaimana sebenarnya Pak untuk obat dari COVID-19 ini? Apakah sudah ada atau bagaimana sebenarnya? Ya, baiklah. Masalah obat memang memerlukan penelitian yang panjang. WHO sendiri menetapkan bahwa penelitian itu butuh waktu 12 sampai 18 bulan. 12 sampai 18 bulan untuk menemukan vaksin itu. Ya, tapi kemarin diklaim oleh dari China, penelitian sana bahwa mereka bisa obat itu ready pada bulan September. Padahal obat itu kan harus melalui beberapa fase. Ada 5 fase harus dilalui. Pertama, fase penemuan obat sendiri. Khasiatnya seberapa bagus sih? Yang kemudian uji preklinik. Nah ini penting, butuh waktu. Kemudian setelah uji preklinik, gimana khasiat obat itu dilakukan uji klinik ke orang. Setelah uji klinik kita lakukan ada perintah persetujuan dari FDA, pengamat makanan dan obat. Baru fase kelima, pemantauan pada saat obat ini dipasarkan. Nah, fase-fase ini butuh waktu yang panjang. Sehingga berarti butuh waktu yang panjang sampai 18 bulan. Berarti kita masih akan terus menghadapi situasi seperti ini sampai 18 bulan akan datang begitu. nah itulah. Sehingga obat-obat ini mungkin ditujukan untuk gelombang kedua atau gelombang kemudian dari pandemi ini. Karena pasti seperti flu burung, pasti ada masanya. Udah berhenti, kemudian mungkin muncul lagi. Nah, virusnya seperti itu. Ini kan virus strain baru atau virus generasi baru dari coronavirus, dari famili coronavirus. Nah, dia akan bereplikasi, ya. Sehingga pada saat sekarang obat-obat yang spesifik untuk virus sendiri belum ditemukan. Beberapa memang klaim dari Amerika sendiri bahwa mereka akan bisa menyiapkan obat itu pada awal tahun. Nah, tetapi pada prinsipnya kita harus tahu bahwa setiap obat yang dikeluarkan harus melalui fase-fase uji klinis yang panjang dan cukup memakan waktu. Seperti itu. Oke, jadi masyarakat tentunya harus sadar begitu ya. Penjelasan dari seorang tenaga medis seperti ini harusnya menjadi pertimbangan bahwa kita harus menjaga kesehatan sebelum vaksin dan obat itu ditemukan begitu. Saya mungkin sangat sependapat dengan Panglima masalah kesadaran masyarakat sendiri. Kita tahu bahwa perjalanan penyakit ini adalah dari manusia ke manusia. Belum pernah ditemukan antara dari hewan ke manusia. Sehingga yang itu tentu terbatasi. Kontak antara manusia-manusia ini kan. Nah, mungkin dengan pakai masker atau menghindari berkumpul-kumpul dari menyambung pernyataan Anda, menularnya dari manusia ke manusia, membatasi pergerakan interaksi antar manusia. Pak Panglima, pada kenyataannya pada saat ini, akhir-akhir ini Makassar nampaknya seakan-akan tidak ada isu corona. Nampaknya seakan-akan tidak ada COVID-19 kelihatannya. Terakhir-terakhir ini, awal-awalnya memang kita sepakat waktu itu ya, di rumah saja, sunyi Makassar. Akhir-akhir ini mungkin 1 minggu ini, Anda mungkin menjadi saksi mata bahwa Makassar nampaknya kembali ramai. Bagaimana kemudian bisa mencegah ini, kemudian kelihatannya ada kelonggaran
Ya. Pernyataan-pernyataan dari beberapa pemangku kepentingan Ya. yang kemudian menyatakan bisa buka lah dan lain-lain, begitu. Itu bagaimana sebenarnya Pak Andi? Jadi begini, memang kita tahu bahwa COVID ini kan berdampak domino kepada bidang yang lain, ya kan? Ya terutama masalah ekonomi kan gitu. Sehingga mau tidak mau kita sebenarnya sih memang berharap bahwa pandemi ini hanya cuma berdampak pada masalah kesehatan, bukan berdampak pada yang lain. Pada ekonomi dan Ya, lain. pada ekonomi yang lain. Sehingga ya mungkin ada yang memprediksi atau yang menginterpretasikan seolah-olah kalau ini terus jalan maka ekonomi kita akan terpuruk kan, seperti itu, menjadi lemah. Terutama sektor real ya yang tidak akan bergerak kalau seandainya ini terus. Tetapi kalau menurut saya bahwa selama itu dia memegang disiplin protokol kesehatan. Nah, sekarang ini kita sedang memacu dan memberikan edukasi kepada pasar-pasar itu, terutama pasar yang mungkin belum menerapkan aturan-aturan protokol kesehatan, jaga jarak dan sebagainya. Kita minta sama mereka space, bagaimana kira-kira tempat yang kira-kira supaya dia jangan sampai terlalu berbondong-bondong di situ. Terus juga diatur orangnya, berapa orang yang bisa masuk, terus harus pakai masker, terus dia harus menyiapkan sanitizer di ininya. Itu salah satu standar yang harus dipenuhi. Yang kedua juga, tapi ini bukan berarti memberikan pelonggaran ya, karena kan pelonggaran itu masih kajian, karena sedang dikaji. Nah, kita itu di COVID itu kan ada beberapa satgas pencegahan dan satgas penanganan. Satgas pencegahan ini yaitu bagaimana mencegah terjadinya jangan sampai orang yang sehat itu sakit. Sedangkan satgas penanganan ini yang sakit ini harus sembuh. Nah ini, jadi mereka setiap saat itu mendiskusikan, bahkan juga kita melihat tren-tren yang ada. Nah sekarang ini sedang dikaji, apakah diberikan kelonggaran apa tidak. Sampai saat ini belum ada keputusan. Jadi masih belum mengkaji. ada. Jadi belum ada keputusan tentang pelonggaran itu. Masih dikaji. Apakah bisa dikasih kelonggaran apa tidak. Kan seperti itu. Sekali lagi, penting untuk diingat para pemirsa, saudara, pendengar dan lain-lain, bahwa saat ini pihak tim gugus tugas masih mengkaji soal pilihan untuk pelonggaran begitu ya. Sebenarnya memang agak sedikit dilematis begitu ya, ketika kita berupaya untuk mencegah, menghimbau di rumah saja, tapi pada sisi lain masyarakat ada tuntutan ekonomi, ada tuntutan untuk bisa bertahan hidup yang harus mereka lakukan, sehingga terjadilah pemandangan yang seperti kita lihat saat ini, Makassar kembali ramai dan lain-lain. Jadi begini Pak Edward, artinya kajian itu nanti kita hanya cuma, kalaupun ini sangat terbatas, kalaupun itu nanti misalnya diputuskan ada beberapa tempat yang bisa buka, itu pun atas berdasarkan kajian kita, dan harus ini yang mengkaji bukan hanya cuma kita saja, kita juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang hal ini. Nah, setelah itu kita juga melibatkan pemerintah daerah, mengkaji tentang bagaimana. Nah, setelah itu kita diskusikan dampaknya gimana, kan gitu loh. Kan seperti itu. Setelah itu barulah diputuskan. Jadi itu masih dalam kajian. Masih jauh dari hasil keputusan itu. Dan saya yakin Pak Gubernur juga sudah berkali-kali menyampaikan di mana-mana itu masih tahap kajian. Nah, jadi belum ada keputusan mengatakan bahwa itu akan dilakukan pelonggaran. Nah, sekarang kalau kita lihat fenomena yang ada sekarang, bahwa kenapa kok akhir-akhir ini kok jadi banyak. Jadi begini, ini kan masalah budaya kalau pada saat akhir-akhir akan ada menjelang Idul Fitri, biasanya kebiasaan kita juga di rumah itu ya itu akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang orang, kan seperti itu, mengundang orang, apakah misalnya keluarganya yang datang ke situ, ya kan, bersilaturahmi, kan begitu. Nah, pada saat-saat sekarang ini mungkin dia akan melakukan pembelian yang menyiapkan kegiatan-kegiatan itu. Jadi kelihatan sekarang minggu-minggu ini ya seperti
jadi ramai gitu. Nah, itu mereka melakukan aktivitas kegiatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan selama beberapa hari ini kan mereka tuh kan tidak berada di dalam. Nah, kebutuhan sehari-harinya bisa jadi pada saat sekarang ini habis. Sehingga mau tidak mau mereka datang untuk mengambil lagi. Kan seperti itu, untuk membeli. Jadi kira-kira seperti itu fenomenanya. Jadi bukan berarti bahwa terjadi kelonggaran dari yang tidak ada. Sampai saat ini tidak ada pengelonggaran dan kita tetap melakukan penerapan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Saya rasa seperti itu. Terjawab sudah? Ya, makasih. Mungkin dari sekian banyak pertanyaan sebenarnya kondisi ini bagaimana? Apakah ada pelonggaran yang lain? Terjawab dari pernyataan Anda bahwa tidak ada pelonggaran sampai sejauh ini, hanya berupa kajian yang masih terus dilakukan untuk kemudian bagaimana mengambil jalan yang baik ke depannya. Kami masih akan bercerita dengan bisa dikatakan seseorang yang kemudian sudah sembuh dari COVID-19 yang nanti akan berbagi lagi bersama kita setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Posisi 4. Ada rasa sedih yang sangat mendalam tentunya ketika ada seseorang anggota keluarga yang kemudian menjadi positif COVID-19. Kita akan bercerita dengan seseorang yang pernah menderita COVID-19, dinyatakan positif dan kini sembuh. Pak Edwin, kembali kita lanjutkan. Ya. Respon keluarga waktu Anda dinyatakan positif bagaimana waktu itu? Pada saat saya mendapat informasi terkait hasil swab, itu saya tidak memberitahukan kepada keluarga dulu. Karena saya Keluarga tidak mengetahui? tidak mengetahui hasilnya. Hasilnya? Kalau masuk rumah sakit tahu, tapi dengan gejala dan keterangan dokter itu asam lambung atau MAH, gitu. Dan saat hasil swab itu sudah diberikan ke saya cuma memendam sendiri karena saya berpikir tadinya itu ketakutan. Jadi kalau saya sampaikan ke keluarga, takutnya mereka drop, takutnya mereka panik dan lain sebagainya. Jadi itu saya simpan aja sendiri. Gitu. Nanti pada saat saya sudah mendapatkan hasil negatif, berturut-turut swab 2 kali itu negatif, nah, kemudian itu saya menyampaikan bahwa memang pertama saya masuk hasil swab itu positif. Dan sempat juga keluarga sempat sedikit ketakutan karena saya sudah bilang sudah negatif ini. Hasil swab 2 kali sudah negatif. Tapi memang masyarakat sekarang ini termasuk keluarga saya sudah terpengaruh dengan keadaan yang tadi saya cerita itu, bahwa berita-berita itu mempengaruhi dan mereka berpikir kalau saya negatif, saya positif, berarti semua mereka itu jadi positif. Oke, jadi atas dasar itu Anda menyembunyikan rahasia bahwa Anda positif waktu itu. Sampai selesai di karantina Anda tidak memberitahukan keluarga? Masih di karantina, saya sudah dikatakan, sudah hasilnya negatif, itu masih di karantina. Nah, saat selesai swab yang ketiga, baru saya menyampaikannya. Setelah dari pihak dokter mengatakan bahwa saya sudah bisa pulang. Nah, itu baru saya sampaikan. Jadi saya cerita. Jadi supaya saya membuat kesan karena saya sudah alamin, ketika saya mendengar positif itu saja saya sudah drop. Oke, pada saat selesai dan dinyatakan negatif, Anda kemudian ceritakan kepada keluarga. Iya. Respon keluarga waktu itu? Ada yang memahaminya karena saya menjelaskan via telepon. Ada juga yang tidak, yang masih ragu, masih takut gitu, masih ya istilahnya parno lah. Dan itu sudah bukan cuman COVID ini yang mewah, bukan, tapi parno juga sangat mewah sekarang. Sampai keluarga saya juga mengalaminya seperti itu. Oke. Dan setelah saya menjelaskan semuanya bahwa ketika sudah negatif itu sudah tidak ada virusnya, ya seperti yang dijelaskan dokter. Jadi, tapi ada yang masih tidak menerimanya. Oke. Di pihak itu juga, di pihak lain juga dari tempat saya tinggal itu juga takut. Gitu. Jadi pada saat saya mau keluar itu dari Maaf, sebelum dilanjut,
keluarga mengetahui pada saat Anda sudah negatif begitu. Ya, sudah negatif. Pihak orang lain terdekat, tetangga, orang sekitar, apakah mengetahui bahwa Anda positif? Tidak. Tidak. Jadi tetangga tidak mengetahui saya positif setelah mereka menonton di Kompas TV. Waktu saya diwawancarai, waktu keluar, baru mereka tahu saya positif. Bagaimana setelah mereka mengetahui Anda positif, adakah diskriminasi begitu kepada Anda sebagai orang yang habis positif begitu? Ada beberapa orang yang menganggap ini sebuah aib, dan ada beberapa orang yang memberikan semangat support. Wah, sudah syukur sudah keluar dengan hasil negatif. Ada yang memberikan masukan kepada tetangga-tetangga lain, hati-hati, jangan sampai dekat gini-gini, macam-macam. Tapi ya dengan hasil dari wawancara dari pihak Pangdam punya kemudian dari Kompas, itu membuat saya juga sendiri merasa tertolong gitu. Jadi informasinya langsung dari berita. Jadi akhirnya sebagian sampai hari ini mereka sudah terima karena tadi berita tadi. Jadi saya tidak mengatakan dan mereka tahu setelah dari berita. Media begitu ya. Iya. Oke, baik. Dan sejauh ini mereka menerima begitu. Ya, menerima. Karena Anda juga sudah negatif begitu ya. Iya. Baik, Dokter Alfian. Pak Edwin ini sudah sembuh, sudah positif. Negatif. Maksud saya negatif. Saya negatif ya. Positif pertamanya negatif. Oke. Anda sudah negatif. Nah, ini berkaitan juga dengan positif nih. Apakah seseorang yang sudah dinyatakan negatif masih berpotensi untuk kemudian Positif. kembali begitu? Artinya kambuh kembali begitu. Ya, baiklah. Untuk virus ini kan virus baru ya. Nah, perjalanan klinisnya pun masih tanda tanya sampai sekarang. Nah, sehingga yang sudah sembuh pun, yang sudah negatif, potensi untuk kambuh itu ada. Oke. Artinya misalnya dia terinfeksi lagi, terinfeksi dari yang positif, bisa jadi. Walaupun dalam tubuhnya sudah ada antibodi, ya, dia kan sudah pernah mengenal virus ini, tetapi kemungkinan untuk terinfeksi lagi masih ada. Masih ada. Karena kan virus ini baru berjalan sekitar 3 bulan, 4 bulan ya. Kita belum tahu studi epidemiologi kayak gimana gitu. Lalu apa yang harus dilakukan untuk kemudian orang seperti Pak Edwin ini tidak terpapar kembali? Nah, tentunya kembali lagi pencegahan itu. Oke. Seperti Panglima katakan tadi, kesadaran diri untuk menjaga kontak dengan orang lain, pakai masker, menghindari tempat-tempat keramaian, kemudian makanan yang bergizi, yang bernutrisi yang baik, jangan stres, kemudian olahraga yang cukup. Hal-hal itu merupakan pencegahan secara umum dari infeksi viral seperti itu. Oke, baik. Jadi seseorang yang sudah menderita positif atau positif corona, kemudian negatif, masih berpotensi terkena kembali, maka kita harus hati-hati dengan kasus seperti ini. Artinya orang yang belum terpapar seharusnya harus lebih berhati-hati lagi begitu ya. Baik, Pak Panglima, Makassar menjadi epicentrum begitu ya. Tapi di daerah-daerah lain juga sudah ada banyak kasus begitu. Yang sebelumnya 0 kasus, ini 1-2 sudah ada dan lain-lain begitu. Dan selain itu yang paling penting juga selain membicarakan tentang positif, negatif, terpapar, ODP, PDP dan lain-lain, PSBB dilakukan di Makassar dan juga Goa. Bagaimana nasib rakyat warga tidak mampu di Makassar yang diharuskan berada di rumah, kemudian seharusnya mendapatkan bantuan sosial? Apakah penyaluran bantuan-bantuan sosial ini sejauh ini sudah tersalurkan dan bagaimana pemerataan bantuan sosial ini kepada warga? Baik Mas Irwin, jadi gini, kaitannya dengan jaring pengamanan sosial. Jaring pengamanan sosial itu sebelum ada COVID memang sudah ada, yang dari kementerian, bantuan-bantuan itu sudah ada. Dan lain-lain. Ya, itu sudah ada. Nah, setelah ada COVID ini ada diskresi dari kejadian ini. Ya, diskresi itu ada juga datangnya dari kementerian. Selanjutnya ada juga kebijakan untuk menghadapi masalah ini. Masing-masing daerah mempunyai kebijakan masing-masing sendiri.
Dalam arti kebijakan itu dalam rangka penanganan, bukan kebijakan yang di luar daripada penanganan itu, bukan. Nah, kita berdiskusi, saya dengan Pak Gubernur sama Pak Kapolda, dengan seluruh Forkopimda itu diskusi. Bagaimana mengantisipasi bagi mereka yang mungkin tidak terkani oleh jaring pengaman sosial yang selama ini ada. Sehingga kami berdua berinisiatif untuk mendirikan dapur lapangan. Dapur lapangan. Nah, dapur lapangan ini adalah yang kita dirikan antara Pak Kapolda dengan jajarannya dengan Kodam saya dengan jajarannya. Nah, dapur lapangan ini menyentuh orang-orang yang tidak tercover oleh jaring pengaman sosial itu. Itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya Bapak bisa lihat saja. Setiap saat itu kita masak setiap hari itu 2000 makanan untuk kita sajikan kepada orang-orang yang memang karena dampak COVID atau mungkin karena karena jaring pengaman sosial ini kan ada yang berbasis KTP, ada yang berbasis KK, ada yang berbasis RT. Yang mereka-mereka yang tidak kena itu ya kita kenakan dengan dapur lapangan itu. Nah, alhamdulillah sekarang ini mungkin awal-awalnya mungkin ada tapi sekarang ya area-area, tapi sekarang alhamdulillah sudah tertangani. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sinkronisasi karena kan kita ini kan semua stakeholder yang ada itu berpartisipasi dan itu kita setiap saat mendiskusikan hal itu tentang jaring pengaman sosial. Terus kita juga mendiskusikan tentang pendistribusian APD, ya, terus kita juga mendiskusikan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh rumah sakit. Itu semua kita bicarakan, kita diskusikan di situ. Baik. Jadi ya seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut saya, nah ini juga sebenarnya harus kita pahami. Dengan adanya kejadian ini sebenarnya bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan ini nih untuk memberikan peringatan buat kita. Kalau kita mau lihat sebenarnya ini dengan adanya kejadian ini adalah ketimbul kesetaraan. Kita juga setara semua, Pak. Karena penyakit ini tidak mengenal pangkat, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal status. Siapa semua saja bisa sama. terpapar. Artinya kita setara di hadapan itu. Nah, terbukalah. Ya terbuka lebar sebenarnya kalau ini sebenarnya lahan amal buat kita bagi mereka karena ini kan masalah kemanusiaan. Jadi sebenarnya kita diberikan kesempatan untuk berbuat amal di sini. Oke. Apalagi momentum bulan puasa juga begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tips apa yang akan diberikan oleh seorang tenaga medis atau dokter untuk kemudian kita bisa menjaga kesehatan? Pesan penting apa pula yang akan disampaikan seseorang yang pernah menderita COVID-19 agar ini bisa sampai kepada kita semuanya untuk bisa kita terapkan. Tetap bersama kami di sini. Segmen terakhir ya? Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, saudara pemirsa Kompas TV, pendengar Smart FM dan juga penonton Tribun Timur. Ini kesempatan terakhir bagi kita di sesi perbincangan ini. Kita akan mendengarkan poin-poin penting kepada 3 orang narasumber saya di kesempatan ini. Dokter, bagikan kepada kami tips-tips supaya kita bisa mampu menjaga kesehatan, kita bisa tidak terpapar COVID-19 maupun penyakit-penyakit lainnya. Ya, terima kasih. Baiklah khusus untuk corona ini karena masuknya ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan, sehingga tentunya hal-hal yang berkaitan dengan itu harus kita hindari. Pertama proteksi terhadap masuknya kuman itu, pakai masker. Kemudian hindari tempat-tempat yang ramai yang mungkin punya potensi untuk memberikan atau membuat kita terhirup virus tersebut. Nah, khusus untuk penyakit coronavirus sangat terpengaruh juga pada faktor komorbid. Misalnya pasien dengan DM atau gula sangat mudah dia untuk
terpapar virus tersebut. Karena tentunya orang dengan diabetes mellitus mempunyai imunitas tubuh yang lebih rendah. ringan. Kemudian kepada teman-teman semua yang hobi merokok, nah ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan ya pertahanan tubuh sedemikian hebatnya ya di saluran nafas. Pada saat virus atau kuman ataupun bakteri masuk di tenggorokan kita, ada namanya bulu-bulu kecil yang akan menolak secara ritme keluar kuman tersebut atau virus tersebut. Tetapi pada perokok, tenggorokan kita itu sudah gundul. Jadi ya pertahanannya udah tidak ada lagi, sehingga virus secara langsung bisa masuk ke daerah pertahanan kita. Nah, untuk itu kepada teman-teman semua yang merokok ya, tolong untuk minimal batasi atau kurangi, lebih bagusnya kalau berhenti untuk merokok. Yang ketiga adalah masalah peningkatan imunitas tubuh ya. Makanan yang bernutrisi baik ya, kita konsumsi vitamin. Jangan takut kita kelebihan vitamin, karena vitamin yang kita minum kalau sudah melewati batasnya itu akan dikeluarkan secara alami melalui ginjal, diekstraksi ya. Nggak usah takut. Nanti kelebihan tidak. Ada vitamin-vitamin tertentu mungkin? Iya, vitamin. Kalau sekarang vitamin C. Kemudian vitamin D kan kita bisa dapatkan secara alami dari sinar matahari. Sinar matahari, ya. Kemudian nutrisi protein, ya, untuk pertahanan tubuh mungkin juga harus kita konsumsi. Alhamdulillah di rumah sakit kami tingkat kesembuhannya sangat tinggi, karena mohon izin support dari Bapak Panglima yang luar biasa, ya. Ada satu makanan yang diberikan oleh Panglima yang sekarang jadi diteliti di Pulau Galang ya, tempat rumah sakit pusat untuk COVID ya di Pulau Galang. Apa itu? Sejauh saya Dr. Ihsan meneliti tentang manfaat pemberian madu pada pasien dengan COVID. Alhamdulillah Panglima sudah lebih dulu memberikan itu, sehingga pasien-pasien kami di Pelamonnya waktu ataupun masa perawatannya lebih pendek. Tentunya yang agak panjang itu kalau misalnya pakai ada faktor komorbid, tetapi rata-rata tempat kami perawatan cukup pendek. Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, baik. Jadi intinya perbanyak asupan gizi, vitamin, dan Madu juga begitu ya. Artinya tetap menjaga pola hidup sehat. Ya. Selanjutnya mungkin Pak Edwin bisa memberikan poin penting yang menjadi semangat begitu kepada kita semua bahwa seseorang yang menderita positif COVID-19 mampu sembuh. Semangat apa yang bisa Anda bagi kepada kami? Kalau dari kasus saya yang saya perhatikan, saya amati, saya menarik kesimpulan satu hal yang paling penting itu menjaga pikiran. Menjaga pikiran. Ya, sehingga pikiran itu tidak mengganggu metabolisme tubuh, perasaan kita, semangat hidup kita. Itu biasanya kalau sudah ganggu pikiran, kita sudah ketakutan sehingga makan pun tidak enak. Semua yang dirasa itu sepertinya tidak akan berdampak. Tapi kalau kita menjaga pikiran kita di luar daripada kalau kita sampai sakit ya ke dokter aja kan begitu. Bukan ada satu cerita yang menarik bagi saya ketika ada seorang itu dia positif, dia mengganti KTP-nya. Namanya dia ganti karena dia takut dengan keluarganya, baginya ini aib yang begitu besar baginya. Nah, inilah yang mempengaruhi orang sampai kadang-kadang orang itu harusnya sembuh tapi semakin drop karena pikirannya terganggu. Jadi poin yang paling penting bagi saya, yang pertama itu berdoa seperti Pak Pangdam selalu sampaikan kepada kami pasien. Itu yang penting, pertama berdoa, kemudian yang kedua menjaga pikiran kita. Jadi jangan sampai stres, jangan sampai drop, dan ya syukur dari pihak rumah sakit memberikan support itu yang paling di luar nutrisi ya, support kepada semua pasien. Jadi semangat hidup untuk berjuang melawan penyakit ini itu bangkit. Jadi bukan sebuah hal yang menakutkan, tetapi ini sebuah cobaan. Kami harus jalani dan saya melihat kenyataannya pikiran itu sangat penting di dalam menangani. Baik, poin penting. Meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menjaga pikiran yang kemudian jangan sampai stres dan lain-lain begitu ya. Pola hidup sehat juga tentunya harus kita terapkan begitu. Baik, terima kasih. Poin penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita begitu. Pak Andi,
sesi terakhir mungkin Anda bisa sampaikan kepada kita semua terkait dengan musibah ini, musibah yang tidak kita inginkan, nampaknya juga merubah sendi-sendi kehidupan yang dulunya kita bisa bergaul bersama, berinteraksi bersama, berpuasa, bertarawih bersama, berlebaran bersama. Namun itu semuanya nampaknya tidak bisa kita lakukan pada tahun ini begitu. Apa yang kemudian hal-hal penting yang Anda sampaikan terkait dengan musibah, peristiwa besar yang melanda dunia saat ini begitu? Ya, jadi hal-hal yang perlu kita sadari, bisa jadi ini adalah ujian dari Maha Kuasa pada kita. Ya, di mana ujian itu, kesenangan itu juga bagian dari ujian. Sakit juga itu bagian dari ujian. Kesengsaraan juga itu bagian dari ujian. Kita diuji. Nah, selama ini kita mungkin kita jauh dari atau kurang mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kesempatan ini untuk kita selalu mengintrospeksi diri, untuk kita kembali kepada kepada Maha Pencipta kita, kepada Yang Maha Kuasa. Kita jadikan ini adalah sebagai tolak ukur untuk bisa kembali. Sekaligus juga kita harus sadar ya bahwa kadang-kadang kalau kita sudah panik seperti apa yang tadi yang disampaikan, kalau dia sudah panik, maka mau tidak mau, panik itu adalah sebagian dari penyakit. Oleh karena itu kita harus tenang, jangan panik, karena ketenangan itu adalah sebagian dari obat. Yang terakhir itu adalah kita diberikan kesabaran. Karena kesabaran itu adalah sebagian dari kesembuhan. Kalau kita sabar dalam menghadapi ini, dan kita selalu meningkatkan keimanan kita yang mungkin tadinya kita lupa tentang diri kita lupa mungkin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kesempatan ini kita harus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin kita diingatkan kepada Yang Maha Kuasa bahwa saat inilah kamu harus bisa kembali kepada Yang Maha Kuasa untuk mengintrospeksi diri. Saya rasa seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun aturan-aturan yang dilakukan, kalau kita tidak sadar tentang hal itu, maka saya rasa aturan-aturan itu tidak akan mungkin ini. Seperti itu. Bersama kita kuat ya. Mari kita bersama-sama menghadapi ujian ini, peristiwa ini. Semoga saja setelah kejadian ini berakhir, kita kembali bisa hidup normal seperti biasa begitu ya. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir di Studio Kompas TV Makassar, Bapak Kepala atau Ketua Gugus Tugas Pencegahan Penanganan COVID-19 Wilayah Sulawesi Selatan, yang juga Pangdam 14 Hasanuddin, Majen TNI Andi Sumangeruka. Terima kasih Dr. Alfian, spesialis paru. Terima kasih Pak Edwin atas semangatnya berbagi kepada kami sebagai seorang pasien yang positif dan kini menjadi sembuh dan negatif begitu ya. Demikian perbincangan kami di sesi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan ada ilmu yang bisa kita terapkan di kehidupan kita. Saya Hendra Bakti mengakhiri acara ini. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.